Amin. Garis besar hari ketiga, 3 Romawi. Karena bangunan Allah itu hidup, bangunan Allah bertumbuh. Pembangunan yang nyata dari gereja sebagai rumah Allah adalah oleh pertumbuhan kaum beriman dalam hayat. Jadi pagi hari ini kita akan melihat perkara pertumbuhan hayat. Pertumbuhan hayat yang ada di dalam kaum beriman adalah pertumbuhan bangunan. Bangunan tempat tinggal Allah, gereja, dibangun oleh pertumbuhan hayat. Pertumbuhan hayat itu pertambahan hayat. Hayat adalah bahan bangunan yang kemarin kita bahas sebagai digambarkan oleh tulang rusuk yang diambil dari Adam yang menggambarkan hayat. Hayat adalah bahan bangunan. Pertambahan hayat adalah pertumbuhan bahan-bahan bangunan. Dan pembangunan tempat tinggal Allah terjadi melalui pertumbuhan bahan-bahan bangunan ini. Jadi bahan-bahan bangunan ini bisa bahan bangunan ini bisa bertumbuh. Oh Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita mau fokus kepada pertumbuhan hayat kaum beriman. Jadi pertumbuhan hayat. Hayat yang dimaksud di sini bukan hayat alamiah kaum beriman, tetapi hayat Allah. Di dalam kaum beriman, hayat Allah itu perlu bertumbuh. Kolose 2 ayat 19. Bahwa seluruh tubuh, seluruh tubuh? Seluruh anggota tubuh bertumbuh dengan pertumbuhan Allah. Kalau teks Indonesianya tuh bertumbuh menurut pertumbuhan yang berasal dari Allah. Tetapi teks aslinya itu seluruh tubuh, anggota tubuh itu bertumbuh dengan pertumbuhan Allah. Jadi apakah pertumbuhan hayat? Pertumbuhan hayat adalah pertumbuhan Allah di dalam hayat kita. Jadi hayat ciptaan kita tetap ada. Bukan hanya Allah sendiri, bukan hanya hayat Allah sendiri yang bertumbuh. Hayat Allah bertumbuh di dalam diri kita bersama-sama di dalam perbauran
dengan hayat ciptaan yang Allah ciptakan. Jadi apakah pertumbuhan hayat? Pertumbuhan hayat adalah pertumbuhan Allah di dalam diri kita. Allah sih sebetulnya nggak perlu bertumbuh di dalam dirinya sendiri. Di dalam dirinya sendiri Allah tidak perlu bertumbuh. Kalau Allah perlu bertumbuh, artinya Allah belum sempurna, belum mencapai kesempurnaan. Allah itu Allah yang sempurna, Allah yang besar tak terukur. Dia tidak perlu bertumbuh. Tetapi di dalam diri kita, dia perlu bertumbuh. Inilah pertumbuhan hayat. Inilah pertumbuhan bangunan. Inilah cara membangun bangunan. Cara membangun bangunan itu, tempat tinggal Allah itu, adalah bertumbuh dalam hayat. Jika Anda bertumbuh dalam hayat, Anda sudah membangun tempat tinggal itu. Jika Anda bertumbuh dalam hayat, Anda sudah berbagian di dalam pembangunan tempat tinggal Allah. Semakin Anda bertumbuh, Anda semakin banyak membangun. Bukan hanya diri Anda sendiri yang bertumbuh, saudara-saudari lain bisa bertumbuh melalui pembangunan yang Anda lakukan. Ya, itulah pertumbuhan hayat. Pertumbuhan hayat adalah pertumbuhan satu-satunya hayat, yaitu hayat Allah yang berbaur dengan diri kita. Nah, sekarang kita harus lebih banyak berfokus kepada penghalang dari pertumbuhan hayat. Kita harus melihat penghalang ini. Ya. Tetapi nanti kita akan melihat dalam kedaulatan Allah, ya. Saya akan menambahkan persekutuan dalam kesempatan di hari ketiga ini mengenai apa itu penghalang-penghalang. Ya. Nah, sekarang penghalang-penghalang itu berasal dari siapa? Mungkin dengan secara spontan Anda akan menjawab, penghalang-penghalang itu berasal dari iblis. Benarkah demikian? Apakah penghalang-penghalang itu berasal dari iblis? Ya, tidak salah mengatakan itu. Tetapi saya ingin membawa kita masuk lebih dalam, melihat penghalang itu. Ya. Saudara-saudari, sebelum iblis masuk ke dalam manusia saat itu tanpa dosa, putih, bersih. Kita berpikir mungkin tidak ada penghalang bagi Allah untuk menumbuhkan hayatnya di dalam manusia yang masih bersih itu, yang belum ada dosa itu. Benarkah demikian?
Saudara-saudari, sebelum iblis masuk ke dalam manusia, kita bisa melihat di Taman Eden, ya, bahwa manusia sudah memiliki suatu sikap. Sikap apa? Sikap yang tidak bersandar kepada Allah. Ya, Hawa adalah manusia yang tidak bersandar kepada Allah. Dan ini diperlihatkan ketika iblis masih ada di luar diri Hawa, belum masuk. Hawa belum memakan buah dari pohon yang terlarang itu. Ya, tetapi Hawa dengan pikirannya sendiri, bersandar kepada dirinya sendiri yang masih tanpa dosa itu, itulah yang menyebabkan Allah terhalang. Allah terhalang oleh sikap tidak bersandarnya manusia kepada Allah. Sikap tidak bersandarnya manusia kepada Allah sudah ada, ya, di dalam diri manusia. Walaupun tanpa dosa, ya, masih putih tanpa noda, tetapi belum ada hayat Allah di dalamnya. Poin saya adalah, saudara-saudari, penghalang Allah untuk melaksanakan rencananya, yaitu Allah ingin bertumbuh di dalam manusia pilihan. Penghalang itu, ya, dalam kasus ini bukan berasal dari iblis, saudara-saudari, tetapi berasal dari diri kita sendiri. Ya, mungkin ini terdengar seperti mengagetkan. Manusia tanpa dosa sudah ada penghalang. Saya menekankan perkara ini agar kita menyadari bahwa diri kita sendirilah penghalang itu. Penghalang rencana Allah tergenap di dalam kita, yaitu Allah ingin menjenuhi kita, terus bertumbuh di dalam kita. Penghalang pertama adalah kita tidak bersandar kepada Allah. Ya, jadi terdengarnya di sini iblis seperti tidak bersalah, ya. Ya, tidak demikian. Iblis adalah malaikat yang sangat bersalah kepada Allah. Ya, tetapi kita melihat di sini bahwa penghalang rencana Allah itu berasal dari diri manusia sendiri juga. Ya. Nah, saya ingin bersekutu lebih banyak, ya, dari beban FKKP ini. Tetapi walaupun lebih banyak, tidak menyimpang, saudara-saudari. Karena kesempatannya ini sungguh baik. Saya ingin membawa kita kepada kebenaran tentang diri sendiri ini. Karena kita selalu menyalahkan iblis dan membenarkan diri sendiri.
Ya memang iblis salah. Kita menyalahkan iblis, tetapi seringkali kita bersembunyi di balik kejahatan iblis sambil membenarkan diri sendiri. Ya. Poin saya adalah kita harus waspada itu justru terhadap diri sendiri. Tadi ayat doa baca itu, jagalah hatimu. Ya, kita disuruh berwaspada terhadap hati kita sendiri. Karena kita ini bukan robot yang bisa disetir oleh iblis. Ya, iblis juga tetap bisa tidak berhasil, ya, kalau kita menolak diri, gitu, tidak bersandar diri, gitu. Jadi bersandar diri itu bukan berarti bersandar iblis. Kita nggak perlu bersandar kepada iblis untuk memberontak kepada Allah. Nggak perlu. Walaupun iblis nggak ada, asalkan Anda bersandar diri, maka itulah pemberontakan. Jadi di satu sisi, Hawa yang belum berdosa itu mengekspresikan sikap yang memberontak sebetulnya dengan bersandar diri. Bersandarnya Hawa kepada dirinya sendiri itu bukan 100% salahnya iblis. Ya, memang iblis mempengaruhi, iblis membujuk, iblis menipu. Tetapi saat itu iblis belum masuk. Di dalam diri Hawa ada satu unsur. Unsur apa? Unsur diri sendiri. Diri sendiri inilah penghalang Allah dalam melaksanakan rencananya. Ya. Nah, akhirnya kita tahu diri sendiri ini bercampur dengan iblis, kan? Akhirnya diri sendiri ini menjadi ego. Jadi dalam konteks ini ada perbedaan ungkapan diri sendiri dengan ungkapan ego dalam konteks ini. Walaupun dalam konteks yang lain, ego adalah diri sendiri. Tapi dalam konteks yang saya sampaikan barusan, diri sendiri itu berbeda dengan ego. Ego itu adalah diri sendiri yang sudah bercampur dengan iblis. Tetapi ketika Hawa belum bercampur dengan iblis, ada yang namanya diri sendiri di dalam diri Hawa yang menyebabkan Allah terhalang-halangi dalam melaksanakan rencananya. Jadi dari tadi saya mengulang-ulang perkara ini tuh untuk mengesankan Anda tentang diri sendiri. Gitu. Ya, saya berusaha untuk memisahkan dulu antara iblis dengan diri sendiri. Gitu. Ya, jadi diri sendiri yang dimaksudkan di sini adalah benar-benar diri sendiri. Gitu. Apakah diri sendiri di sini? Diri sendiri adalah tidak bersandar kepada Allah. Ya. Nah, itulah penghalangnya yang utama, saudara-saudari. Kalau Anda membaca garis besar FKKP, ya hari ketiga, ada banyak penghalang di sana.
Tetapi sumbernya adalah ini, ya, diri sendiri ini. Nah, sekarang coba, ya, saya bertanya, jawab di dalam hati masing-masing. Kalau manusia tidak makan dari pohon pengetahuan baik dan jahat, pohon terlarang itu, ya, pertanyaan saya, apakah, ya, saya lengkapi, kalau manusia tidak makan dari pohon terlarang itu, melainkan langsung makan dari pohon hayat, Allah masuk. Pertanyaan saya, dalam kondisi seperti itu, ya, ini memang pengandaian. Dalam kondisi seperti itu, misalnya manusia langsung makan dari pohon hayat, Allah masuk ke dalam dirinya. Kita tahu, ya, walaupun manusia masih tanpa dosa, lalu manusia makan dari pohon hayat, ya, kadar hayat yang masuk ke dalam diri manusia itu masih tetap sedikit. Kalau manusia langsung makan, itu adalah makan tahap pertama, itu pasti masih sedikit. Sedangkan manusia yang tanpa dosa itu tetap dipenuhi oleh dirinya sendiri. Hayatnya kan baru makan sekali. Kenapa Tuhan pakai gambaran makanan? Sebetulnya ini bukan gambaran. Allah sungguh-sungguh makanan. Dia menyajikan dirinya berupa makanan di hadapan manusia yang tanpa dosa. Dan kalau manusia makan saat itu, kalau manusia tidak salah makan dan malah makan hayat, tetap namanya makan itu harus terus-menerus sampai bertumbuh matang. Gambaran makan ini seperti itu konsepnya. Walaupun manusia tidak makan dari pohon yang terlarang itu, melainkan langsung makan dari pohon hayat, tetap manusia harus bertumbuh gitu. Tetap harus ada proses pertumbuhan, tidak langsung matang gitu. Nah, pertanyaan saya adalah, dalam kondisi manusia yang tanpa dosa, ya, ini pengandaian, karena manusia tidak makan dari pohon terlarang, langsung makan dari pohon hayat. Artinya di dalam diri manusia hanya ada hayat Allah tanpa hayat iblis, misalnya. Jadi kondisi itu hanya ada dua hayat, yaitu hayat Allah yang baru dimakan sedikit dan diri sendiri. Nah, kalau manusia tidak makan dari pohon terlarang itu, itulah kondisi manusia. Hanya ada dua, yaitu ada hayat Allah yang masih sedikit dan ada diri sendiri. Gitu kan? Nah, pertanyaan saya, coba renungkan, pikirkan sendiri. Apakah dengan tidak adanya iblis di dalam tubuh manusia itu, ya, pengandaian ini, apakah pertumbuhan hayat, nah, kita ke dalam konteks pertumbuhan hayat, ya, apakah dalam kondisi manusia yang hanya ada dua hayat itu, hayat Allah yang masih sedikit dan ada hayat diri sendiri, kondisi seperti itu, apakah manusia bisa lebih cepat bertumbuh, lebih cepat matang dibandingkan dengan kondisi manusia yang sudah kemasukan hayat iblis? Coba pikirkan.
Misalnya manusia hanya ada dua hayat, hayat dirinya sendiri dan hayat Allah. Tapi faktanya manusia sekarang ada tiga hayat. Ya, konteksnya manusia pilihan. Ada tiga hayat. Ya, yaitu hayat Allah, hayat dirinya sendiri, dan hayat iblis. Nah, bandingkan keduanya. Mana yang bisa lebih cepat bertumbuh? Mungkin Anda berpikir manusia yang tanpa hayat iblis bisa lebih cepat bertumbuh. Mungkin Anda berpikir seperti itu. Ya. Tetapi, saudara-saudari, ini memang masih tersembunyi bahkan di antara kita. Tetapi melalui membaca buku Saudara Lee, ya, yang berjudul Daging dan Roh, Anda bisa melihat di sana suatu kesimpulan bahwa kalau Anda hanya memiliki dua hayat, yaitu hayat diri sendiri dan hayat Allah yang masih sedikit itu, tanpa hayat iblis justru akan lebih lambat bertumbuh dalam hayat. Ini bukan pemikiran saya. Ya, ini pemikiran saudara kita di dalam buku Daging dan Roh. Khususnya mulai dari halaman 12 sampai halaman 16. Ya. Saya akan sharingkan perkataan saudara-saudara kita yang akhirnya membuat kita berkesimpulan bahwa ada gunanya iblis masuk ke dalam manusia. Itulah alasannya kenapa Allah menonton manusia di depan dua pohon, membiarkan iblis masuk ke dalam manusia. Karena sesungguhnya melalui masuknya iblis ke dalam manusia, itu bisa mempercepat pertumbuhan hayat. Ya, mungkin saudara masih bingung. Oke, saya bagikan. Saudara Lee berkata di dalam buku Daging dan Roh halaman 12, bahwa daging itu, apa daging? Daging itu adalah tubuh yang murni. Masuklah iblis jadi daging, ya. Jadi daging itu adalah akibat masuknya iblis. Di dalam buku itu, halaman 12, saudara Lee berkata bahwa daging itu baik bagi kita. Membantu kita dengan cara apa? Dengan cara membuat kita menderita dan akhirnya memaksa kita untuk masuk ke dalam roh. Ya. Lalu sebelum saya lanjut, pahami dulu satu prinsip. Bahwa orang-orang pilihan Allah yang sudah dipilih sebelum dunia dijadikan, itu pasti memiliki kedambaan untuk menjadi kudus, untuk menjadi pemenang. Ya. Bahkan kalau kita membahas 1 Petrus 1 ayat 2, sebelum dia diselamatkan pun sudah ada kedambaan akan Allah. Karena pekerjaan roh itu sudah dilakukan di dalam orang-orang pilihan sejak dia masih ada di dalam kandungan ibunya. Ya, itu Paulus yang berkata seperti itu. Jadi prinsipnya begini, orang-orang pilihan, Anda dan saya, itu pasti memiliki kedambaan untuk menjadi kudus dan untuk menjadi menang. Ya. Nah, di dalam buku itu saudara kita berkata bahwa
dia tuh damba untuk menjadi kudus dan menang. Dan bertahun-tahun dia mencoba untuk menjadi kudus dan menang dengan cara-cara yang diajarkan oleh pengajaran-pengajaran etika dan moralitas. Ada dua jenis ajaran etika dan moralitas. Ada ajaran yang ada di luar kekristenan, dan ada ajaran etika moralitas yang ada di dalam kekristenan. Sama saja keduanya. Saudara kita yang damba akan kudus dan menang mencoba cara-cara itu. Awalnya memang ada sedikit khasiat, kata saudara kita. Tetapi akhirnya nggak berhasil gitu. Ya, akibatnya saudara kita kecewa. Ya, dan apa hasilnya? Hasilnya dia menemukan, setelah berupaya dengan cara-cara etika dan moralitas, ya, khususnya di dalam kekristenan penuh dengan ajaran etika dan moralitas. Ya, setelah gagal dan gagal, saudara kita kecewa dan akhirnya saudara kita menemukan bahwa daging itu tidak ada harapan. Ya. Lalu saudara kita membayangkan, kenapa Tuhan tidak buang aja daging ini? Tuhan kan sudah disalib. Tuhan sudah menang di atas salib. Kenapa dagingnya tetap ditinggalkan di dalam diri kita? Ya. Nah, ini pertanyaan besar dari saudara kita. Akhirnya, ya, melalui banyak kegagalan, banyak penderitaan, kalau Anda adalah orang-orang pilihan, lalu Anda tidak menderita akibat daging, nggak mungkin. Gitu. Orang-orang yang tidak menderita oleh dagingnya, itu mungkin orang-orang yang non-pilihan. Mereka bisa tanpa penderitaan menikmati dosa. Ya, tanpa ada rasa bersalah. Tanpa ada yang mengganggu di batin mereka. Itu hanya orang-orang non-pilihan yang bisa nyaman dalam kondisi daging macam itu. Tapi orang-orang pilihan nggak bisa, saudara-saudari. Anda bisa bersaksi kok ketika Anda jatuh ke dalam dosa. Ketika Anda merasa sulit terbebas dari ikatan-ikatan keduniawian, kecanduan demi kecanduan, keterikatan demi keterikatan. Baik itu kecanduan yang terlarang maupun kecanduan makan makanan tertentu yang sebetulnya legal. Tapi di dalam batin Anda merasa sedih, Anda merasa tersiksa. Itu yang pengalaman saudara Li. Berusaha untuk menjadi kudus dan menang, akhirnya dia menderita. Ini pengalaman orang pilihan, semua pasti seperti itu. Ya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya saudara kita di dalam buku itu bersaksi. Ya. Oh, Tuhan, dia berdoa seperti itu. Tuhan Yesus, Engkau tidak membuang dagingku. Engkau masih membiarkan aku memiliki daging ini. Aku akhirnya dia, saudara Li, menerima keputusan Allah. Ya sudahlah, walaupun mungkin belum terlalu paham gitu ya. Ya sudahlah, kalau engkau memang tidak mau membuang dagingku, mulai sekarang aku tidak mau berusaha oleh diriku sendiri untuk menjadi kudus dan menang. Nah, ketika dia berkata bahwa dia tidak mau lagi
menggunakan dirinya sendiri. Dia merasa Tuhan berkata kepadanya, oh, Tuhan seolah-olah berkata, itu sangat baik sekali anakku, kata Tuhan. Tuhan senang ketika kita berkata, Tuhan, aku kapok pakai diri sendiri. Ya. Ini soal diri sendiri, saudaraku, bukan soal iblis. Anggap, udah kesampingkan dulu iblis. Anggap di dalam diri Anda tidak ada hayat iblis. Hanya ada 2 hayat saja di dalam diri Anda. Misalnya, tetap Allah terhalang-halangi oleh diri sendiri. Ya, diri sendirilah yang ingin menjadi kudus. Diri sendirilah yang ingin menjadi menang. Karena memang hayat yang Allah ciptakan itu bukan hayat yang jahat, tetapi hayat yang baik. Tetapi walaupun hayat itu baik, Allah tidak mau yang baik. Allah mau bertumbuh di dalam kita menjadi hayat kita. Sudahkah Anda melihat bahwa jikalau manusia tidak makan dari pohon terlarang dan langsung makan pohon hayat, Allah masih tetap terhalang-halangi oleh diri sendiri. Tetapi haleluya, ya, ada iblis masuk. Tubuh yang murni menjadi daging. Daging mengganggu kita, menghalang-halangi kita untuk menjadi kudus dan menang. Kedambaan setiap orang pilihan. Lupakan orang-orang yang non pilihan, biarkan mereka. Saya sedang menyajikan tentang orang-orang pilihan. Saudara kita akhirnya menyerah, tidak mau lagi pakai diri sendiri. Dan Tuhan senang. Tuhan seolah berkata, sungguh baik sekali anakku, itulah yang sebenarnya aku inginkan. Aku ingin kamu menyerah, jangan lagi menggunakan diri sendiri dalam mengatasi daging ini. Akhirnya saudara kita mengerti bahwa Allah tetap meninggalkan daging bersama kita adalah bagi kebaikan kita. Karena daging itu membantu kita dengan cara apa? Memaksa kita berpaling ke dalam roh. Memaksa kita berpaling ke dalam dirinya sendiri. Jika kita tidak memiliki daging yang jahat itu, ya, maka kita tidak mungkin berdoa dengan sungguh-sungguh, ya. Maka mungkin kita tidak akan mencari Tuhan, ya. Karena kondisi manusia yang tanpa iblis itu kan baik. Maka kalau manusia tidak makan dari pohon terlarang itu, manusia akan menjadi manusia baik. Akibatnya apa? Manusia baik itu pasti akan lebih lambat bertumbuhnya. Karena baik kok. Berbeda dengan manusia yang bersifat daging. Daging itu memaksa dia mencari Allah karena dia tahu ini buruk, ini jahat. Coba bayangkan kalau iblis tidak masuk ke dalam manusia. Manusia akan menjadi manusia baik, tetapi dirinya sendiri yang baik. Dan itu justru penghalang yang lebih serius daripada daging. Malah daging membantu, malah saudara-saudari. Ya. Jadi berita ini sebetulnya mempermalukan iblis, saudara-saudari. Ya, hari ini tuh sebetulnya iblis tuh lagi garuk-garuk kepala gitu. Dia mungkin berpikir, gila, gua udah masuk, masih juga sulit dapetin orang-orang pilihan. Kita sungguh harus berkata, oh Tuhan terima kasih, aku sekarang mengerti. Ini juga jadi pertanyaan saya soalnya saudara-saudari. Katanya salib berkhasiat, tapi kok
Tuhan disalib, daging masih ditinggalkan bersama aku. Ini pertanyaan saya sekian lama. Tetapi hari ini kita bisa berkata, terima kasih Tuhan untuk daging ini. Daging ini membantu saya. Ya. Terima kasih Tuhan, Engkau berdaulat. Engkau berdaulat membiarkan iblis masuk, membuat tubuh menjadi daging. Dengan cara itu Engkau memaksa aku, memimpin aku berpaling terus kepadamu, bersandar terus kepadamu. Karena tanpa daging mungkin aku hanya bersandar kepada diriku sendiri. Ya, di dalam diri manusia sebelum iblis masuk sudah ada sifat bersandar kepada diri sendiri. Ya, jadi hari ini kalau Anda belum matang, saudara-saudari, Allah tidak akan membuang daging Anda. Nanti kalau Anda sudah matang, baru daging Anda sudah nggak ada gunanya lagi, baru Anda akan ditransfigurasi. Ya. Jadi saudara-saudari, kita harus melihat kedaulatan Tuhan ini. Tetapi pujiannya harus lengkap ya. Jangan haleluya aku punya daging. Bukan. Itu belum lengkap. Kita bersyukur atas daging, tapi kita lebih bersyukur lagi karena kita memiliki roh. Kita berkata, Tuhan, aku mengerti, aku berterima kasih, Engkau membiarkan daging tetap tinggal, tetapi aku bersyukur karena aku juga memiliki roh. Kalau orang-orang yang tidak dipilih, ya hanya punya daging dan diri sendiri. Sehingga mereka nggak bisa berpaling ke dalam roh. Tetapi kita punya roh. Daging mendorong kita kembali ke dalam roh. Tujuan Tuhan supaya diri sendiri menyerah. Ya. Jadi poin saya ini adalah diri sendiri itu lebih serius daripada iblis dalam hal menghalang-halangi pertumbuhan hayat. Ya, di satu sisi kita membenci iblis, kita membenci daging, tetapi di pihak lain kita harus memuji untuk kedaulatan Allah. Ya, gara-gara daging inilah kita bisa mengandalkan Tuhan. Coba kalau nggak ada iblis masuk, tubuhnya tetap baik-baik saja, nggak ada hawa nafsu di dalam tubuh, manusia akan menjadi manusia yang baik, putih. Dan akibatnya manusia akan mengandalkan dirinya sendiri. Tetapi karena manusia menjadi daging, dan di dalam diri kita ada kedambaan untuk menjadi kudus dan menang sebagai ciri-ciri orang pilihan, maka kita akan mengandalkan Tuhan. Gara-gara daging, Anda jadi mengandalkan Tuhan. Ya. Saudara kita mengatakan di buku itu, sejak hari saya menemukan bahwa daging saya adalah satu kasus yang tiada harapan ini, saya takut dan gentar, tidak berani lagi hidup oleh diri sendiri. Saya menengadah kepada Tuhan dan berpaling ke dalam roh dalam melakukan segala sesuatu. Ya. Oh Tuhan Yesus, kita harus berdoa, Tuhan, Engkau harus menjagaku Tuhan. Aku tidak bisa hidup oleh diriku sendiri. Aku tidak bisa menjagaku. Aku tidak bisa menjaga diriku sendiri. Aku tidak mau pakai diri sendiri, Tuhan. Jadi inilah yang saya maksudkan bahwa persekutuan saya pagi ini ya lebih banyak dari
yang disampaikan di FKKP, tetapi bisa membantu kita untuk lebih cepat bertumbuh dalam hayat. Ya memang ada 5 gadis bodoh ya. Apa kebodohannya? Yaitu mengabaikan pimpinan batinia. Di batin Tuhan sudah terus mengganggu kita. Di batin Tuhan sudah terus-menerus membuat perasaan menderita akibat daging. Ada perasaan maut. Perasaan maut itu membuat kita menderita. Tetapi ada kaum beriman seperti 5 gadis bodoh, diabaikan perasaan-perasaan itu. Akibatnya di zaman ini gak matang. Tetapi Allah gak pernah gagal. Allah akan mematangkan dia di zaman yang akan datang. Tapi hari ini kita sudah paham bahwa ketika kita tersiksa oleh daging, segera berpaling ke dalam roh. Ya, jangan bodoh. Gitu. Ya, inilah saudara-saudari alasan kenapa Tuhan membiarkan ular menipu manusia. Berita ini sebetulnya mempermalukan si iblis, si Satan. Ya, nah sekarang kembali ke FKKP, di rawatan pagi hari ketiga. Di sana ada yang namanya jalan hayat. Nah, daging ini membantu kita menempuh jalan hayat. Ya. Kemudian di pembacaan hari ini ya ada orang-orang Kristen, pengajar-pengajar Kristen yang memang secara diri sendiri mereka bermoral, mereka etis, sehingga mereka mengajarkan bahwa untuk menang melawan hawa nafsu kita harus begini dan begitu menurut ilmu, moralitas, dan etika. Tetapi Alkitab mewahyukan bahwa daging tidak ada harapan. Ya, daging itu hanya untuk dibuang nasibnya. Tetapi hari ini belum dibuang. Ya, daging tidak bisa diperbaiki. Ya, tetapi alasan Allah membiarkan itu karena daging membantu kita dan memaksa kita berpaling ke dalam roh. Ya, tetapi iblis berusaha untuk untuk kita tidak kembali ke dalam roh. Iblis berusaha menipu lagi. Dia tidak menyerah dengan ajaran-ajaran etika, ajaran-ajaran moralitas, bukan jalan hayat. Ya, melalui kekristenan ada banyak ajaran-ajaran yang bukan jalan hayat, yang adalah jalan satu-satunya untuk menang dan kudus. Ya, melalui ajaran-ajaran kekristenan yang berbasiskan etika dan moralitas, iblis berusaha menipu. Ya, menipu orang-orang pilihan agar mereka tidak matang. Kalau orang-orang pilihan makin lambat matang, makin lambat dia dieksekusi. Ya, iblis takut orang-orang beriman cepat matang. Ya, sehingga iblis berusaha menipu dengan ajaran-ajaran etika dan moralitas yang menipu manusia dari jalan satu-satunya, yaitu jalan hayat. Apakah jalan hayat? Jalan hayat itu berpaling ke dalam roh, saudara-saudari. Ya. Jadi inilah ya. Jadi kita harus di pembacaan hari ketiga ya, alinea kedua dari bawah ya. Di sini dikatakan bahwa ada orang-orang yang berpikir bahwa kecakapan diri sendiri, bakat alamiah diri sendiri itu baik dan berguna bagi gereja. Ya, ini bodoh sekali, saudara-saudari. Tidak bisa melihat tentang bahayanya diri sendiri. Mereka berpikir bahwa mereka membutuhkan
hal-hal baik, kecakapan alamiah, bakat alamiah, mereka berpikir gereja butuh yang seperti itu. Tidak gitu. Kita harus memandang rendah kecakapan diri sendiri, keunggulan diri sendiri. Itu semua hanya membuat Anda menjadi menonjol, menjadi raksasa rohani, bukan batu-batu yang tersusun. Itu musuh gereja, saudara-saudari. Ya, kita harus memandang rendah kecakapan diri sendiri, kebaikan diri sendiri. Ya, ini bukan konteksnya, bukan memandang rendah iblis. Kalau iblis ya pasti kita anggap rendah, tetapi kadang-kadang kita tidak menganggap rendah kecakapan diri sendiri, kebaikan diri sendiri. Inilah yang justru menjadi masalah gereja. Karena itu, di dalam garis besar Romawi 3, poin A, dikatakan kita harus memperhatikan roh kita, saudara-saudari. Perhatikan roh Anda, saudara-saudari. Orang-orang Kristen hanya memperhatikan Roh Kudus, tetapi tidak memperhatikan roh insani mereka. Ini salah satu tipuan musuh. Musuh mengajar untuk hanya memperhatikan Roh Kudus yang ada di udara, ada di langit, tapi tidak memperhatikan roh insani kaum beriman. Ya, ini kebanyakan orang Kristen seperti itu, hanya memperhatikan Roh Kudus saja. Padahal, saudara-saudari, ya, roh kita itulah organ untuk merealisasikan kekuatan dan kuasa Roh Kudus. Itulah maksud garis besar Romawi 3 poin A, bahwa kita harus memperhatikan roh kita, bukan Roh Kudus, roh kita. Karena roh kita adalah satu organ untuk merealisasikan kekuatan dan kuasa Roh Kudus. Ya, mulut Anda, lidah Anda, itu adalah organ untuk merealisasikan makanan bagi Anda. Mata Anda adalah organ untuk merealisasikan terang, warna, pemandangan yang indah. Telinga Anda adalah organ untuk merealisasikan suara. Dan roh Anda adalah organ untuk merealisasikan apa adanya Allah bagi kita. Ya. Karena itu kita harus diremukan di atas salib. Apa yang diremukan? Ya, memang iblis diremukan di atas salib, tetapi konteksnya bukan iblis yang harus diremukan, diri Anda sendiri harus diremukan. Ya. Baca alinea terakhir dari FKKP kita pembacaan hari ini. Jadi kita harus rela, saudara-saudari, kehilangan diri sendiri. Dengan cara apa? Kembalilah ke dalam roh setiap waktu. Bukan hanya ketika Anda sedang jahat, tapi ketika Anda sedang baik, sedang memiliki kebaikan alamiah. Orang yang matang itu merasa ada perasaan maut ketika dia sedang mengekspresikan kebaikan, gitu. Ya, banyak kita merasakan perasaan maut hanya ketika kita sedang merasakan atau kadang mengalami kejahatan. Kita sedang jahat baru ada perasaan maut. Tapi kita sedang baik, ada nggak perasaan maut? Diri sendiri itu ketika terekspresi seharusnya ada perasaan maut yang membuat kita berpaling ke dalam roh, saudara-saudari. Ya, mohon maaf beban saya cukup berat hari ini, jadi waktunya saya habiskan. Semoga ini bermanfaat, terang ini bagi percepatan pertumbuhan hayat. Karena pertumbuhan hayat adalah pertumbuhan bangunan itu, tempat tinggal Allah itu. Ya, jadi kita sekarang jelas sekarang minggu ketiga ini tentang hayat dan bangunan. Ya, caranya adalah hayat harus bertumbuh,
agar Allah dapat memiliki sasarannya, yaitu tempat tinggalnya, bangunan yang hidup, batu-batu yang hidup. Cara kita membangun adalah pertama-tama dengan bertumbuh dalam hayat. Semakin Anda cepat bertumbuh dalam hayat, Anda akan semakin dapat dipakai untuk mempertumbuhkan hayat saudara-saudari lain, dan hasilnya Anda membangun tempat kediaman Allah, bangunan itu. Amin. Mari kita berdoa, saudara-saudari, kita menyeru nama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan terang demi terang menolong kami, mempercepat pertumbuhan hayat kami. Amin. Oh Tuhan Yesus, satu-satunya yang Tuhan mau adalah pertumbuhan hayat Allah di dalam diri kami. Amin. Inilah ekonomi Allah bagi mewujudkan Yerusalem baru, Amin. tempat tinggal Allah, tempat tinggal saling huni kami dengan Allah. Tuhan belas kasihani kami agar kami menjadi orang-orang yang membangun tempat kediaman Allah melalui pertumbuhan hayat di dalam diri kami dan di dalam saudara-saudari yang kami layani. Amin. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu. Amin. Haleluya, amin. Selamat pagi, sampai jumpa saudara-saudari. Terima kasih saudara-saudari, saudara-saudari semua. Amin. Semoga kita semua.